Selanjutnya marilah sama-sama kita pasang niat, sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita dengan materi pengertian tentang sumpah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para guru, para masyayikh, para sepuh-sepuh, para orang tua, segenap hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini senantiasa Allah berikan kecuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah, maghfirah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab pertemuan ini senantiasa apa yang menjadi hajat kita sekalian, semoga Allah ijabah, Allah kabulkan, dan mudah-mudahan yang sakit Allah berikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan sepulang kita senantiasa membawa kucuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita agar supaya kita bisa melakukan berbagai ketaatan. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah luaskan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, bekal taat pada Allah dan Rasulnya. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita. Belakangan ini banyak musibah, aspek mental, musibah lah, ya. Banjir, ya, mudah-mudahan Allah lindungi, dan mudah-mudahan keluarga kita jadikan sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita jadikan yang soleh dan solehah, wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit Allah berikan sehat walafiat, yang telah pulang ke rahmatullah, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dengar ada orang yang nyumpah, bersumpah. Dulu waktu saya kecil ada istilah sumpah pocong. Pernah dengar kan? Nah, kayak apa itu sumpah pocong? Bikin pocong. Ada di sini pernah ngalamin jadi pocong? Loh, pengen jadi pocong? Ya, tenang aja, ada kayak kapan? Nah, ada pula sumpah mati. Ya, pernah dengar ya? Sumpah mati. Ada lagi, berasonoan orang ngomong sumpah sambil geledek. Ya, pernah dengar ya? Jangan Betawi doang. Iya. Barangan ngomong. Ya,
memang. Ya. Nah, jadi seringkali kita mendengar ucapan-ucapan sumpah seperti itu atau sumpah serapah. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya, bagaimana sumpah dalam pandangan Islam? Sumpah menurut Islam seperti apa sumpah? Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dalam bahasa Arab itu ada 3. Seringkali di dalam hadis digunakan dengan kata halal, al-halal. Itu artinya mulazamah, keharusan. Orang yang bersumpah maka secara tidak langsung dengan sendirinya mengharuskan dirinya untuk melaksanakan sumpahnya. Nah, tuh. Ada pula yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah al-aiman. Bukan al-aiman, aiman presenter, bukan. Ya. Al-aiman, jamaknya, mufradnya al-yamin, artinya tangan kanan. Kenapa disebut dengan al-yamin? Karena orang Arab kalau sumpah dia memukul atau merangkul tangan kanan orang lain dengan tangan kanannya. Nah, itu tradisi. Makanya karena Rasul diturunkan di Arab, Quran diturunkan di Arab, maka dengan bahasa Arab dan istilah yamin dalam hadis atau dalam Al-Quran, karena kebiasaan orang Arab begitu. Jadi ya pakai tangan kanannya memukul atau merangkul tangan kanan orang yang diajak sumpah. Nah, kemudian al-qasam. Nah, itulah 3 istilah yang digunakan dalam bahasa Arab dalam bersumpah. Kemudian, kalau sumpah itu sendiri, secara umum artinya mentahqiq atau menguatkan, menegaskan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau dengan sifat Allah. Saya ulangi lagi nih. Menegaskan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau dengan sifat Allah. Dalam bahasa Arab ada yang namanya wallahi, billahi, Allahi. Ada dengar nggak? Ya. Wallahi diawali dengan huruf waw, wallahi. Billahi diawali dengan huruf ba. Allahi diawali dengan huruf ka. Artinya sumpah keneh-keneh. Sumpah juga. Oh, bahasa Sundanya keneh. Keneh lah. Ya, sama aja sumpah juga. Maksudnya demi Allah juga artinya. Ya demi Allah, ya kene. Iya. Nah, jadi atau dengan sifatnya. Wa azamatillah, demi keagungan Allah. Atau wa jalalillah, demi keagungan kebesaran Allah. Atau dengan sifat-sifat Allah yang lain. Jadi sumpah di dalam Islam sah apabila disebutkan nama Allah dan atau disebutkan dengan sifat-sifatnya Allah. Apabila sumpah disebutkan selain nama Allah atau selain sifat Allah, maka sumpahnya tidak sah. Kira-kira jelas sampai di sini? Ya, ini pengertian sumpah. Jadi sumpah dalam, kalau bahasa waktu saya di Cirebon, bahasanya secara etimologi, udah ribet udah. Secara terminologi, ribet udah. Kita orang kampung banget, apa etimologi, apa terminologi, kita tahu terminal. Ya. Hadirin yang berbahagia.
Jadi sederhananya yakni menegaskan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut sifat-sifat Allah. Kalau bahasa kita nih, demi Allah saya akan bagi duit 1 juta. Nah, jadi kan bagi duitnya ini kan sesuatu yang akan kita kerjakan. Ditambah dengan demi Allah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau dengan sifat Allah. Demi keagungan Allah, apa ya? Saya akan datang. Berarti datang ini pekerjaan yang akan datang, yang akan kita perbuat. Cuma diperkuat dengan sumpah demi keagungan Allah. Nah, seperti itu. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah ya, selain nama Allah atau selain sifat Allah, selain nama Allah dan sifat Allah tidak sah. Dan sumpah menjadi sah ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan ahlan sebelah apa RT 05. Ya. Kopinya belum. Ya. Ingetin orang. Nah, sumpah bisa sah karena apabila memenuhi syarat dan rukun. Di antaranya syarat dan rukunnya. Pertama, ya, orang yang bersumpah kudu berakal, sehat akalnya. Kalau orangnya stres, gila, mau ngomong demi Allah 1000 kali kok agak sah. Kenapa? Karena gila, stres. Ya. Jadi kalau ada yang sumpah orang gila sumpah agak sah sumpahnya. Ya. Yang kedua, yakni balik ukurannya itu anak kita mah secara umur 15 tahun atau sudah mimpi luar air mani atau wanita sudah haid pada usia 9 tahun. Nah, hadirin yang berbahagia, balik berarti bocah yang belum balik walaupun dia menyebut demi Allah, demi keagungan Allah, maka tidak sah karena belum memenuhi syarat. Ketiga, beragama Islam. Walaupun orang disumpah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita umat Islam kayak kita lihat pelantikan pejabat, ya disumpah dengan Al-Quran. Agama Nasrani sumpah dengan sesuai keyakinan mereka masing-masing. Agama Yahudi sesuai dengan sumpah keyakinan mereka masing-masing. Nah, hadirin yang berbahagia, kemudian ya, apalagi yakni tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Sebab apa? Kalau sumpahnya dipaksa, bukan keinginan sendiri, apalagi kalau dipaksa karena ancaman. Pokoknya kalau lu gak sumpah kan, pokoknya awas tuh. Pokoknya ntar dikasih sanksi lah, diancam. Ntar begini, begini, wah pokoknya ancam aja gitu. Akhirnya tuh orang sumpah terpaksa. Ya, makanya tidak sah. Kalau sumpah atas kehendak diri sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, di antaranya lagi apa? Sumpahnya itu sesuai kemampuannya. Kalau memang di luar kemampuannya, tidak sah, tidak memenuhi syarat. Contoh, misalnya disumpah, demi Allah, saya bakal beli pesawat terbang, motor aja nyicil. Nah, itu kan di luar kemampuan. Ya, maka tidak sah, tidak memenuhi syarat.
Nah, begitu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan rukun sumpah yakni orang yang bersumpah kudu mengucapkan dengan nama Allah atau sifatnya. Selain itu tidak sah. Ini keyakinan kita umat Islam. Sebagai orang yang beragama Islam, ketika kita sumpah, biasanya kalau bahasa Arab, wallahi, billahi, Allahi. Ya, bareng-bareng dah. Wallahi, billahi, Allahi. Artinya demi Allah. Ya. Nah, atau dengan salah satu sifat Allah. Misalnya, ya, bareng-bareng dah. Wa azamatillahi. Artinya demi keagungan Allah. Wa jalalihi. Jadi dengan disandarkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya seperti itulah syaratnya. Kemudian yang selanjutnya ya, yang kita ini sumpah itu terbagi menjadi 3 macam, Pak. Ya, secara umum 3 macam. Pertama yang disebut dengan al-yaminul lagh. Artinya orang yang bersumpah tapi bukan unsur kesengajaan dia bersumpah. Artinya cuman karena mulutnya aja. Padahal tujuannya tidak bersumpah. Nah, orang yang model begini walaupun dia menyebut nama Allah, demi Allah, misalnya ya. Contoh misalnya nih, demi Allah saya akan datang. Misalnya, tiba-tiba ada halangan. Ya. Nah, kalau memang itu unsurnya bukan kesengajaan kita, bukan emang kita tidak berniat untuk bersumpah, adapun demi Allahnya itu untuk menguatkan, untuk menegaskan, untuk menguatkan akan bakal datang. Tiba-tiba ada halangan, tiba-tiba ternyata demi Allah entar pokoknya jam 9 malam saya datang. Ada halangan. Saudaranya nelpon, suruh ke rumahnya ngambil duit 100 juta. Kira-kira belain mana? Pengajian apa ke sono? Baik ya. Contoh ya. Jadi sumpah yang memang tidak bermaksud untuk bersumpah, hanya untuk menguatkan. Walaupun sumpahnya dilanggar, artinya tidak dilaksanakan, tidak jadi datang, maka tidak terkena kafar. Kafaroh. Pernah nggak istilah denger nih? Kalau orang yang kagak melaksanakan sumpah kena kiparat. Pernah nggak? Ibu-ibu pernah dengar nggak istilah kiparat? Denda. Nah, maksud denda. Cuma sebenarnya kafaroh. Ya. Nah, jadi kafaroh kena denda. Ya, nanti saya akan jelaskan kafarohnya apa aja orang yang melanggar sumpahnya. Ya, itu yang pertama tadi. Jadi dia mengucapkan demi Allah, tapi tujuannya bukan untuk bersumpah. Ini biasanya lemes mulut biasanya. Ya. Demi Allah ntar gue datang, demi Allah. Padahal tujuannya bukan untuk bersumpah, cuma untuk nguatin doang. Apabila ternyata tidak datang, maka tidak terkena kafarah, juga tidak berdosa. Kenapa? Karena bukan tujuannya, tidak bermaksud untuk bersumpah. Seperti itu. Nih, emang kadang-kadang kita lemes emang, ya begitu. Ya, enggak. Contoh yang kedua, apa yang kedua yang disebut dengan al-yaminul munaqad? Sumpah. Orang bersumpah memang bermaksud untuk bersumpah. Sumpah yang dilakukan
Orang yang bersumpah memang tujuannya bersumpah untuk melakukan sesuatu. Ya, contoh misalnya nih, emang dia pengen melakukan sesuatu, misalnya pengen sedekah duit. Dia bilang begini, emang demi Allah saya akan sedekah ke Majelis Taklim Al-Abror 20 juta. Amin apa? Amin. Nah, dia bermaksud dia ingin bersedekah dan dia bersumpah. Ya. Emang dari hati dia punya tujuan bersumpah. Demi Allah, saya akan sedekah 20 juta ke Majelis Taklim Al-Abror. Nah, apabila dilanggar, maka akan terkena kafarah. Ya. Apa sih kafarahnya? Nah, kita baca nih. Kalian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman wa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jadi kita ngaji sambil baca Quran, tidak mesti kita sendiri, itu pun kita, dan penjelasan Quran ya penting juga ini ya. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 89 Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian ya, menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ini contohnya, ya Allah gua bakal datang, ternyata ada hambatan, ada halangan, ya jadi datang. Tapi demi Allahnya memang tidak ada maksud untuk bersumpah. Tadi, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah ya, tidak akan menghukummu, ya, tidak akan menghukummu disebabkan sumpah-sumpahmu tadi, ya, sumpah-sumpah yang memang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ternyata ada halangan, nah itu tidak terkena kafarah, juga tidak berdosa. Walakin tetapi, yu'akhidhukumullahu bima aqadtumul aiman, tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Berarti sumpah disengaja dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 225, yakni bima kasabat qulubukum, yakni sumpah yang memang digertakkan dalam hati, sengaja dalam hati, yang diniatkan oleh hati. Nah, jadi apabila memang hatinya bermaksud bersumpah tidak dikerjakan, maka ya terkena kafarah, denda kalau bahasa, dalam rangka menebus ya kesalahan itu tadi, karena tidak melaksanakan sumpah. Makanya sumpah demi Allah itu nggak bisa dibuat main-main. Kenapa? Karena demi Allah. Dan orang yang mendengar, kalau dia muslim wajib percaya, karena sudah demi Allah. Cuma sekarang ini kan demi Allah ini kan obral, dihargai murah bener, Wak. Ada untuk menipu, melakukan kejahatan,
dan lain sebagainya. Ntar kita akan bahas. Hadirin yang berbahagia. Nah, maka karena bermaksud bersumpah tidak dilaksanakan, maka kafaratuhu, maka terkena kafaroh. Apa kafarohnya? Pertama, catat nih, it'amu ya asyarati masakin, memberikan 10 orang fakir miskin makan seperti makanan yang kita berikan kepada keluarga kita. Jadi ini 10 fakir miskin, ini dendanya nih. Ya, kita sumpah sengaja kita niatkan, kita kagak jalanin, maka kita terkena kafarah. Apa? Memberikan makan kepada 10 fakir miskin makanan yang biasa kita makan. Kira-kira kita makannya apa? Rendang. Kan rendang doang. Nasi ya. Satu. Kemudian atau kiswatuhum, memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Tentunya yang layak pakai. Ya. Atau tahrir raqabatin, membebaskan budak. Kita nggak ada hukum budak. Waman lam yajid, manakala tidak mampu, fasyamu salasati ayyam, maka puasa 3 hari. Niatnya puasanya dalam rangka melaksanakan kafarah lillahi ta'ala. Jelas nih ya? Jelas singkatannya nih ya? Ya, catat angkanya ya. Nah, jadi tuh 10 orang fakir miskin kasih makan. Kalau enggak, kasih 10 orang fakir miskin pakaian, atau membebaskan budak kan enggak ada, atau puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Dalam rangka apa? Menebus atau membayar denda kafarah. Karena kita sudah bersumpah kepada Allah, ternyata kita melanggar sumpah. Ya. Dalam rangka apa? Jadi kita tebus tuh kesalahan kita, supaya kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada konsekuensinya begitu. Nah, jadi tadi tahapannya ya, ngasih makan 10 orang fakir miskin makanan yang biasa kita kasih ke keluarga, atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin yang layak pakai, atau bebaskan budak nggak ada, puasa tidak mampu, lakukan puasa 3 hari. Ya, dalam rangka apa? Untuk menebus kafar, untuk sebagai menebus kesalahan kita karena telah melanggar sumpah kita tidak mengerjakannya. Kira-kira sampai di sini leres itu. Leres apa ngeres? Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada, baik. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Demikianlah kafarah sumpah apabila kalian melanggar sumpah. Wafazu aymanakum, maka Allah peringatkan kita, maka peliharalah sumpah kalian. Artinya tunaikanlah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian tentang tanda-tanda kebesaran Allah agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas nih ya, kafarah ya, paham ya, kafarah sumpah. Kemudian macam yang ketiga, dengan niat bersumpah. Yang ketiga, ini nih yang kelas berat, al-yaminul gumus, disebut dengan sumpah palsu. Al-yaminul gumus, orang yang sumpah palsu, artinya
orang yang bersumpah untuk menipu atau berkhianat. Ini kan nipu juga, sumpah palsu. Ya, makanya dikatakan al-yaminul ghamus karena orang itu mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena sumpahnya itu untuk menipu. Sekarang ini nih banyak kejadian. Betul apa tidak? Orang gampang menyatakan demi Allah itu untuk menipu. Demi Allah, soalnya pokoknya tanahnya aman. Akhirnya karena tanahnya aman, percaya kepada calon, kita beli. Tahu-taunya tanah orang, tanah RT. Jadi masalah. Nah di sini, sono stayung, ya banyak masalah. Ada yang suratnya 3, ini 3 rangka, banyak banget. Nah, jadi sumpah al-yaminul ghamus ini sumpah palsu, ya. Sumpah dengan menyebut nama Allah tujuannya untuk menipu atau berkhianati orang lain. Sekarang ini kan zamannya emang. Betul apa tidak? Zamannya sekarang. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah palsu tidak terkena kafaroh. Kok tidak terkena kafaroh? Iya. Dosanya lebih besar daripada kafaroh. Bagaimana cara? Maka satu-satunya cara adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang yang berkaitan dengan hak milik, misalnya ya ketipu, dia sumpah palsu dengan demi Allah, atau nipu, katanya kerugian bisa 10 juta. Maka cara bertaubatnya ulangin hak milik orang lain 10 juta dengan dia taubatan nasuha. Kenapa? Karena kafaroh tidak mencukupi untuk menebus dosanya. Luar biasa, Pak. Kita baca nih ayatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadaqtum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim. Surah An-Nahl ayat 94. Wala tattakhidhu aymanakum, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu. Tegas Allah ini. Alat penipu di antara kamu. Ini kita kudu ngerti nih. Kalau ngaji sama orang baik begini emang ya nggak kurang ngaruhnya. Emang guru yang begini nih yang pelakornya nih. Yang ngaji guru pelakornya nih. Iya. Ya yang sering gampang demi Allah buat nipu. Demi Allah pokoknya buat nipu. Iya. Jadi Allah sendiri wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kamu jadikan sumpah kalian ini sebagai alat untuk menipu di antara kalian. Kenapa? Yang menyebabkan tergelincirnya kakimu sesudah kokoh, ya tegak. Wadzuqus su'a, dan kamu merasakan kemelaratan di dunia. Bima sadaqtum an sabilillah, dengan sebab kamu menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bagi yang mohon maaf, ya. Demi Allah ini barang bagus ini. Udah hama barang bontok. Nama Allah ini. Orang karang itu luar biasa. Nipu buat dapetin keuntungan dunia. Masya Allah. Padahal ayat-ayatnya jelas. Adzuqus su'a. Kamu akan merasakan kemelaratan dunia. Walakum adzabun. Kenapa? Karena kalian telah menghalangi orang, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakum adzabun azim, dan bagi kalian adalah siksa yang amat pedih.
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Nah, selain tiga itu lebih dirinci terkait dengan hukum. Pertama, bersumpah untuk mengerjakan kewajiban atau meninggalkan larangan atau yang diharamkan. Contoh, ini kalau sumpah ini untuk menguatkan apa yang dibebankan oleh Allah kepada kita kudu jalani. Demi Allah, saya akan sholat isya. Emang sholat isya wajib. Ya, maka demi Allah untuk menguatkan perkara yang wajib. Kalau ditinggalkan dosa karena ninggalin wajib terkena kafarah kedua. Nah, juga sumpah untuk meninggalkan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Sumpah saya kagak judi online. Nah, emang judi online diharamkan. Sumpah saya kagak mabuk. Emang mabuk diharamkan. Sumpah saya kagak nyolong ayam RT dah. Ayam tetangga dicolong. Ya. Nah, jadi maksudnya sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan itu memang harus dilaksanakan. Karena ya kenapa? Karena memang itu perkara yang diharamkan. Nggak boleh. Sebab kenapa? Ya. Karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma kalau misalnya kita juga nggak usah. Sumpah emang sholat isya wajib. Judi online kudu kita tinggalin. Emang nyolong ayam RT nggak boleh. Ya. Kalau nyolong ayam RT nggak boleh berarti nyolong ayam tetangganya boleh dong. Sama juga. RT kan watanya. Ya. Nah, hadirin yang berbahagia. Ya. Terus apalagi bersumpah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Hukumnya sumpah ini wajib dilanggar. Kenapa? Karena sumpahnya itu untuk melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah. Cuma terkena kafaroh. Contoh misalnya sumpah meninggalkan yang wajib. Demi Allah, saya kagak bakal sholat isya. Sholat isya wajib. Nah kalau begitu wajib dilanggar sumpahnya. Ya, demi Allah, ya. Saya kagak akan ngaji. Ngaji mah wajib. Ya. Nah, itu kudu dilanggar. Cuma nanti terkena kafar. Ini jangan gampang demi Allah. Yang boleh demikian aja, Pak. Ya. Yang boleh demikian. Demikianlah pengajian ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya? Bukan ya? Boleh kan demikian? Atau sumpah untuk mengerjakan yang diharamkan. Demi Allah, saya bakal judi online. Wajib dilanggar sumpahnya. Cuma terkena apa? Demi Allah, saya bakal mabuk kan diharamkan. Ya, maka demi Allahnya artinya kudu dilanggar. Jangan mabuk. Berarti kan melanggar untuk menghalalkan sumpahnya. Jangan apa? Kira-kira jelas atau tidak? Ya, beres. Ya gitulah. Baik. Kemudian yang ketiga, bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang mubah atau halal, atau bersumpah meninggalkan sesuatu yang halal atau yang mubah. Contoh, makan perkara mubah, minum perkara mubah, pakai pakaian mubah yang wajib untuk aurat. Ya, mau warna apa kek silakan aja, sunnahnya ya. Nah, hadirin yang berbahagia, bisa sumpah, ya Allah, saya bakal makan, misalnya. Nah, maka ya, seperti itu, kalau kita nggak makan, melanggar sumpah,
maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau melaksanakan saya makan, maka hukum melaksanakan sumpah sunnah. Ya, jelas apa tidak nih? Misalnya contoh lagi nih, perkara yang mubah, jalan-jalan. Ya jalan-jalan kan mubah ya. Mubah boleh, jalan-jalan boleh. Ya. Jalan kan nggak pakai duit, bener? Pakai kaki. Naik mobil nggak bayar. Naik mobilnya bayar, naik motor kudu pakai bensin. Kan jalan namanya. Ya. Nah, demi Allah, saya akan jalan. Ya, demi Allahnya jalannya perkara mubah. Ternyata untuk melaksanakan sumpahnya sunnah. Tapi kalaupun dilanggar, ternyata agak jalan. Menjedok baik di rumahnya. Ya, agak jalan. Udah sumpah demi Allah, agak jalan. Berarti makruh tuh. Kena kafarat. Baik. Yang keempat, sumpah meninggalkan yang sunnah atau mengerjakan yang makruh. Hukumnya melanggar sumpah disunahkan dan terkena kafarat. Meninggalkan yang sunnah. Contoh, makan pakai tangan kanan, sunnah. Demi Allah, saya makan pakai tangan kanan. Sunnah nih, ya kita akan udah tangan kiri. Ya, dijalanin berarti kan apa? Meninggalkan sunnah. Ya. Maka demi Allah, ya maksudnya bersumpah meninggalkan yang sunnah. Demi Allah, saya kagak bakal makan pakai tangan kanan. Ternyata makan pakai tangan kiri kanan. Ya. Demi Allah, saya makan pakai tangan, meninggalkan yang sunnah. Saya tidak akan makan pakai tangan kanan. Ya, berarti kan tangan kiri ya. Nah, melanggar sumpah ini sunnah. Ternyata tetap dia bakal makan pakai tangan kanan. Berarti kan melaksanakan sunnah. Berarti melanggar sumpahnya itu sunnah. Nah, cuma terkena kafarat atau mengerjakan makruh. Dia mau tanya, makan durian makruh apa kagak? Makruh. Yang durian lo kagak. Apa yang tahu jengkol doang. Petek. Jengkol, bawang, yang kagak makruh makan apa? Kalau makan keranjang, udah bumbu. Baik, ya banyak yang makruh lah ya. Misalnya nih masuk masjid kaki kiri dulu, bukan kaki kanan ya. Pakai sendal kaki kiri dulu, bukan kaki kanan. Ya, saya heran Pak. Mohon maaf. Ya, saya mau heran. Ada orang masuk masjid, ya, itu nggak pakai kaki. Iya. Bener. Saya nggak mau. Sering bawa musola saya sering. Nggak tahu di masjid di musola. Masuk musola mesti nggak pakai kaki. Iya. Nah, orang mati. Kan iya, digotong. Bener ya? Iya. Ya kan kita yang hidup pakai kaki mah. Nah, hadirin yang berbahagia. Misalnya tuh bersumpah meninggalkan yang makruh. Ya. Nah, maka hukumnya sunnah. Mengerjakan yang makruh. Demi Allah, saya bakal makan jengkol. Meninggalkan sumpah tidak makan jengkol, berarti meninggalkan sumpah. Nah, itu sunnah. Cuma terkena kafarat karena sumpahnya. Kemudian bersumpah mengerjakan yang sunnah atau meninggalkan yang makruh. Hukum sunnah, hukum sumpah ini sunnah.
sunnah dipenuhi dan ditinggalkan makruh. Jadi bersumpah mengerjakan yang sunnah. Sumpah saya mau qobliyah. Soal sunnah qobliyah. Sunnah tuh. Bersumpahnya jalannya sunnah, ditinggalkan ternyata tidak qobliyah. Makruh. Cuma kalau itu kena kafarah. Ataupun meninggalkan yang makruh, bersumpah meninggalkan yang makruh. Ya. Jadi bersumpah meninggalkan yang makruh, sunnah dipenuhi. Demi Allah, saya tidak akan makan jengkol. Nah itu misalnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian selanjutnya, ya, yang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah atau dengan selain sifat. Contoh, tadi ya. Nih, dulu kebiasaan orang Arab pertama dalam hadis nih, ya, itu pertama diantaranya contoh, ya. Sayyidina Umar pernah ngomong begini, wa abi, demi bapak saya, demi bapak saya. Sayyidina Umar, namanya jahiliyah dulu. Rasul dengar, tegur sama Rasul. Kadio mare. Kadio. Ayat naon? Innallaha yanhaakum. Sesungguhnya Allah melarang kalian antahlifu bi abaikum. Bersumpah demi bapak kamu sekalian, demi nenek moyang kamu sekalian. Dan orang dulu jahiliyah nggak boleh. Akhirnya setelah itu Sayyidina Umar, setelah diketahui, dikasih tahu oleh Rasulullah, Allah demi Allah, ya, mahalatu bi ba'da dzalik. Saya tidak akan mengulangi lagi bersumpah dengan bapak saya, dan nenek moyang saya. Setelah itu Sayyidina Umar nggak cerita kepada yang lain. Tuh, contoh itu. Yang kedua, ya, dulu ya, pernah, nah ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, mendengar seorang laki-laki sumpah, lawal Ka'bah, demi Ka'bah. Jadi demi Ka'bah, jadi demi bapak, karena demi Ka'bah. Akhirnya Sayyidina Ibnu Umar mau negor. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingsun ngerungu Kanjeng Rasul. Ya. Dawakan apa? Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Man utawi sapa newu. Lu ngaji begitu bahasa. Keder-keder dah bahasa saya. Halafa barang siapa yang berjanji dengan selain nama Allah, tahu sifat-sifatnya. Maka asyraka, sungguh orang tersebut telah syirik. Berat apa kagak? Berat. Demi Ka'bah. Yang di Mekah Ka'bahnya, bukan yang di Yaman. Oh, bagian pondok gede. Nah, apalagi contohnya? Kata Rasul. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah demi amanah, mengucapkan demi amanah, kata Rasul falaysa minna, itu bukan golongan kami. Masya Allah, berat konsekuensinya. Apalagi yang bersumpah, ada lagi contohnya nih. Ya. Kata Rasul, man halafa faqala inni bari'um minal Islam. Barang siapa yang bersumpah dengan mengatakan sesungguhnya saya terlepas dari Islam. Ya Allah. Ya, kalau udah terlepas dari Islam apa? Oh. Mainkan kadiban bahwa kama qala. Kalaupun dia dusta, umpamanya, maka dia mendapatkan sebagaimana apa yang dia katakan. Berarti dia mengatakan.
Wa in kana shadiqan, kalaupun jujur benar, fala yarji'a ila Islam saliman, dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Na'udzubillah. Jauhin kata-kata itu. Ya, sumpah. Ya, mengucapkan semuanya saya lepas daripada Islam. Nah, contoh lagi. Katakan man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, bahwa kama halaf, maka orang tersebut mendapatkan apa yang dia sumpahkan. Sebagaimana yang dia sumpahkan. In qala huwa yahudiyun fa huwa yahudiyun. Kalau dia mengatakan sumpahnya itu dia Yahudi, saya Yahudi, maka orang tersebut sah menjadi Yahudi. Artinya keluar dari Islam. Atau dia mengatakan saya Nasrani, sumpah saya Nasrani, maka sah jadi Nasrani. Allah. Wa man idda'a al-jahiliyah wa in qala huwa bari'un minal Islam fa huwa bari'un minal Islam. Apabila sumpahnya menyatakan saya keluar dari Islam, maka dia sudah keluar dari Islam. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innakum min jahannam. Karena siapa yang memanggil dengan cara jahiliyah tadi, seperti tadi sumpah itu, sungguhnya dia telah menyeret pada api neraka. Na'udzubillah. Qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in shoma wa shalah. Sekalipun orang yang sumpah itu sholat dan puasa. Kata Rasul, wa in shoma wa shalah. Sekalipun dia puasa, juga dia sholat. Ya Allah, kalaupun sekalipun dia puasa, dia ahli puasa, dia ahli sholat, sumpahnya begitu, maka apa yang dia sumpahkan seperti itu. Na'udzubillah. Ya Allah. Ya. Ada man halafa bi millati ghairi Islam kadiban fa huwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Islam, dengan agama selain Islam, ya tadi sama. Saya Yahudi, maka dia Yahudi. Saya Nasrani, sumpah saya Nasrani, maka dia Nasrani. Sumpah saya keluar dari Islam, murtad. Walaupun itu dusta, ya Allah. Makanya jangan main-main dalam hal ini. Ya, ini supaya kita tahu, bukan nakut-nakutin, supaya kita jangan gampang sumpah salah. Sumpah sambil beredek. Nah, makanya barang saya bersumpah kepada selain Allah, bahkan asyraka, sungguh syirik, kufur. Nah, yang boleh Allah dalam Al-Quran banyak. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi demi matahari, waduhaha dan demi waktu duhanya, misalnya walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah gelap gulita. Allah mau bersumpah dengan makhluk, dengan ciptaannya, sah-sah aja. Kenapa? Karena dia menunjukkan kemahakuasaan Allah. La uqsimu bihadzal balad. Allah berjanji dengan negeri ini, Makkah. Wasyamsi wa duha wal fajr, demi fajar, wal layalin ashr, demi malam yang 10. Apa lagi? Wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Jadi Allah menunjukkan kemahakuasaan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Benar datang dari Allah, saya datang dari Syekh pribadi. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akhirnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah barangkali kalau kita ditakdirkan bertemu, kita akan membahas bagaimana sumpah dengan Al-Quran. Al-Quran itu apakah kalam Allah atau makhluk? Ini merupakan keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah.
Baik, barangkali itu saja. Barangkali ada yang pertanyaan nanti silahkan sambil kita ngobrol dan ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sumpah palsu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.